Selamat pagi dok. Selamat pagi. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Yes, semangat pagi banget. Semangat ya, banget. Ya. Oke. Oke, boleh dok mungkin kita perkenalan diri dulu nih buat teman-teman semuanya hari ini. Oke, halo. Saya Dr. Gigi Hikaderia SKG MH. Sekarang Ketua Umum Ikatan Alumni FKG UPDMB. Waduh, berarti dokter lagi sibuk banget nih akhir-akhir ini ya. Siapkan reuni akbar nanti. Oh iya, kebetulan kita mau ada reuni akbar yang kedua. Kebetulan saya ini adalah ketua alumni 2 periode nih. 2 periode. Nah, ini jadi ini periode terakhir untuk jabatan ketua alumni. Oke. Nah, membahas mengenai reuni nih dok, berarti kan banyak loh dok ke belakang pengalaman memori-memori pada saat masih kuliah nih dok. Mungkin boleh diceritakan dok memori yang paling berkesan selama dokter kuliah di FKG UPDMB. Wow, kalau bicara memori selama kuliah sebenarnya banyak banget ya. Cuman yang paling berkesan, ini yang berat nih, soalnya semuanya kayaknya di FKG Mustopo ini selalu berkesan gitu ya. Jadi saya bingung nih yang mana yang berkesan. Tapi intinya kuliah di FKG ini sangat menyenangkan, terutama kalau kita yang laki-laki happy banget. Kenapa? Karena banyak wanitanya di sini kan. Kebanyakan gadis ya. Jadi banyak cewek-cewek cantik di sini. Jadi sekolahnya kuliahnya jadi semangat, termotivasi gitu ya. Jadi ya intinya banyak sih memori kalau di FKG Mustopo. Yang paling berkesan itu artinya apa? Ya tapi yang pasti yang paling berkesan sampai sekarang adalah saya menemukan kekasih hatinya itu di FKG Mustopo. Sangat berkesan itu sampai akhir hidup. Wah iya, sangat berkesan sepanjang umur. Betul. Oke. Berarti menarik banget ya, bukan cuma dapat ilmu tapi dapat pasangan hidup ya dok ternyata. Iya. Siapa tahu menemukannya pada saat kuliah ya. Betul, makanya masuk di FKG Mustopo ya. Berarti selain keunggulan Mustopo, dokter dipertemukan dengan pasangan hidup, apa aja dok keunggulan lainnya? Ya, kalau kita lihat secara ini ya, FKG Mustopo ini kan merupakan universitas yang tertua ya, salah satu universitas yang tertua. Nah, artinya kalau kita bicara ini tertua, tentu kita bicara jam terbang. Nah, kalau kita bicara jam terbang, FKG Mustopo telah memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Nah, sehingga skill yang ada bagi alumni Mustopo tentu tidak bisa diragukan lagi. Terbukti kita ini bisa memiliki dari semua segmentasi. Jadi lulusan FKG Mustopo ini banyak sekali gitu loh. Ada yang mungkin di pemerintahan, juga mungkin di militer, polisi, ataupun berwirausaha, itu udah tidak bisa diragukan lagi. Nah, tentu itu merupakan berkat jam terbang yang dipelajari di kampus gitu. Pengalamannya, bukan hanya skill tentang kedokterannya saja, bukan teori saja, tapi juga bisa merambat ke bidang-bidang yang lain untuk bisa pengembangan. Nah, karena kita tadi saya bilang universitas tertua, tentu cara penanganan pasiennya, ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita tentu lebih mumpuni. Gitu ya, karena kita telah membuktikan dan alumni kita pun udah cukup banyak dari luar sana. Gitu. Betul sih dok, udah cukup lama dan terbukti sampai sekarang masih ada itu kan. Mempertahankan kan lebih sulit daripada membangun. Betul ya, masih ada lah, jangan sampai nggak ada kan. Kalau bisa lebih berkembang lagi. Dia terbukti kan dulu kan kampus kita kan di Hang Lekir ya. Nah, tapi sekarang kita telah memiliki sebuah fasilitas yang bagus. Kita punya kampus baru di sini. Nggak baru juga ya, mungkin ya udah lama ya. Tapi fasilitasnya juga udah sangat luar biasa. Kita punya gedung sendiri, punya rumah sakit sendiri. Nah, ini juga akan mensupport kan gitu loh pengembangan daripada pendidikan ini ke depan. Ya, betul banget sih dok. Nah, bicara soal tadi mengenai skill, mengenai teori yang didapatkan selama kuliah dok. Menurut dokter gimana tuh tahapannya waktu itu dari dokter selesai kuliah menjadi dokter gigi sampai di titik yang sekarang? Kira-kira dokter tuh pengalamannya apa aja sih dok yang bisa di-share supaya kita semua nanti menghadapi dunia luar bisa lebih siap juga? Iya, ini pertanyaannya menarik banget nih, keren banget. Jadi setelah lulus saya jadi sini ya, tentu waktu itu saya ikut PTT ya, dan saya sempat kerja di rumah sakit. Tetapi belakangan ini saya saat ini ya sama istri kita ada klinik sih ya, kita ada klinik. Nah, tetapi sayanya fokus kepada bisnis kalau sayanya. Jadi saya membuktikan juga seorang dokter itu pun bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, jadi saya juga sebagai seorang bisnis, dan bahkan karena saya S2-nya hukum, saya memiliki law firm. Jadi medical law. Jadi artinya bagi teman-teman yang bermasalah dengan hukum misalnya kan, nah kita bisa backup.
Nah, itu tujuan saya juga, kebetulan saya ketua alumni dan saya hukum. Kenapa? Karena sekarang ini sangat rentan sekali kan. Perundang-undangan kesehatan ini sangat rentan sekali bagi kita sebagai praktisi. Nah, di sisi itu saya melihat ini perlu ada backupan. Nah, saya adalah managing partner dari salah satu law firm medical. Nah, dan juga saya ada punya beberapa perusahaan, dan saya juga sebagai konsultan dari beberapa perusahaan. Oke. Ya gitu. Wah, bener juga sih dok. Soalnya lagi perkembangan sosial media juga kadang-kadang yang diupdate malah menyudutkan praktisinya biasanya kan. Padahal kebenarannya tidak seperti itu. Betul, karena semua itu kan kalau yang namanya hukum itu kan bisa dilihat dari bermacam sudut. Betul. Nah, tentu kita sebagai, kenapa saya juga mencoba fokus ke medical ini, sebenarnya saya punya kantor law firm itu udah lama sekali. Nah, teman yang medical khusus buat medis ini agak baru karena melihat tadi perundang-undangan tadi. Kenapa? Karena tidak semua lawyer pun memahami kan apa yang ada di dalam permasalahan kita, dan SOP-nya kita kan tidak semuanya juga orang paham. Nah, saya melihat dari ranah itu sebagai seorang dokter gigi, saya memahami bagaimana SOP-nya, dan sebagai seorang yang mempelajari hukum, saya juga memahami. Jadi saya memadukan ini untuk membantu teman-teman nanti kalau ada permasalahan di luar sana. Waduh, keren banget sih dok. Aduh, saya benar-benar baru tahu nih dok. Jadi merasa lebih aman juga dok nanti ke depannya kalau selama kita nggak salah sesuai dengan aturan, ya tentu kita harus nggak usah takut gitu ya. Terus yang kedua juga artinya ya kita kan memiliki standarisasi tersendiri. Jadi setiap saya dengan dokter lain juga memiliki SOP yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Tapi kan ada indikasi atau SOP yang benar. Jadi artinya selama kita menjalankan itu, ya kita nggak perlu takut ya. Tapi itulah salah satunya. Dan ini pun ada backupan dari para alumni. Jadi kita punya punya wadah di Ikatan Alumni ini juga ada tentang birokrasi hukum. Jadi juga membantu teman-teman alumni yang bermasalah dengan hukum. Nah, di samping itu kita punya legalnya kan, untuk bisa misalnya amit-amit ya ada misalnya teman-teman alumni yang bermasalah mungkin sampai ke jenjang pengadilan, tentu kan harus ada izin di situ untuk bisa mendampingi. Jadi ada yang litigasi dan ada non litigasi. Kalau yang non litigasi mungkin kita bisa bantu dari wadah sebagai ikatan alumni. Tapi kalau udah masuk litigasi tentu harus ada izin khusus. Jadi harus ada lawyer atau pengacara atau advokat yang khusus bisa mendampingi sampai ke dalam. Nah, jadi makanya sebagai alumni kita punya, sebagai law firm-nya kita ada. Oke, berarti kesibukannya dokter saat ini selain ada kliniknya juga di bagian tadi ya medical law-nya ya. Medical law, dan saya juga ada usaha-usaha kecil. Oke. Berarti dok, kira-kira nih dokter ada nggak suatu visi misi yang dokter inginkan supaya bisa terrealisasi ke depannya di kedokteran gigi Indonesia, dok? Ya, yang saya pengen sih bagaimana kan artinya sekarang ini kita sebagai seorang dokter gigi, persaingan kita itu bukan lagi sesama antar kita, tetapi persaingan kita adalah dengan teknologi. Iya, betul banget. Nah kan, jadi artinya bagaimana teknologi ini bisa kita ikutin, dan juga teknologi ini juga jangan sampai meninggalkan kita sebagai seorang dokter gigi, gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya teknologi kita ini bisa mengcover dan dokter gigi tidak dibutuhkan lagi, ini kan bermasalah. Nah, jadi tapi saya pikir sih itu akan sulit ya. Dan juga kita nggak mau hanya sebagai operator saja dalam pelaksanaan ini. Jadi artinya harapannya ke depan adalah bagaimana skill di kedokteran ini juga tetap ditingkatkan, terutama tentang pengenalan ke teknologi. Nah, jadi artinya kita juga harus mengenali teknologi. Sekarang bagaimana artificial intelligence berkembang begitu pesat gitu kan, gitu. Ditambah juga dengan di bidang-bidang kesehatan. Nah, saya berharap teman-teman sejawat ataupun adik-adik dari kedokteran gigi ini betul-betul bisa menyikapi ini dan juga belajar teknologi untuk bisa mengikuti zaman. Betul, memang sebenarnya kan dokter gigi harus belajar terus ya dok, karena ilmu pengetahuan kan selalu berkembang ya. Iya, dan kita kan harus update terus kan, gitu, harus update terus. Gitu. Jadi dok, setelah kita udah bahas tadi kesibukan dokter, pengalaman dokter selama di Mustopo, kita udah sampai nih dok ke pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhirnya, menurut dokter kenapa sih adik-adik calon dokter gigi harus kuliahnya di FKG Mustopo? Oke, ini nih intinya di sini ya. Ya, saya emang mengharapkan banyak yang masuk ke kedokteran gigi Mustopo ini. Kenapa? Pertama seperti tadi, Mustopo merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia. Tentu dengan universitas tertua ini udah banyak pengalaman. Nah, dengan banyak pengalaman ini tentu artinya skill juga nggak bisa dimanipulasi lagi. Itu udah banyak, nggak bisa dipungkirin, udah banyak skillnya kita. Nah, ini pertama, karena mungkin ada universitas-universitas baru
belum tentu kan, kita belum tahu nih seperti apa. Nah, yang kedua adalah alumninya. Alumni dari FKG Mustopo ini sudah banyak sekali. Kita lebih kurang udah hampir mungkin sekitar 5 ribuan lah ya alumni kita yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dan juga bukan hanya tersebar di seluruh Indonesia, kebanyakan dari FKG Mustopo, alumni FKG Mustopo juga memiliki peran penting, baik di struktur pemerintahan. Nah, sekarang ini salah satu alumni kita merupakan orang nomor 2 mungkin ya di Departemen Kesehatan, di Menteri Kesehatan. Jadi artinya ini suatu membanggakan. Nah, yang kedua dari yang di militer banyak sekali, baik itu angkatan darat, angkatan laut, udara, bahkan kepolisian, dan bahkan sipil-sipilnya juga di militer itu banyak. Jadi artinya alumni kita sudah tersebar. Begitupun di bicara selegram atau memiliki klinik-klinik yang cukup handal gitu kan. Nah, sekarang ada beberapa alumni kita yang merupakan juga pengurus ikatan alumni, mungkin terkenal ya, Dr. Devia. Nah, artinya seorang dokter dan alumni Mustopo yang juga bisa menghandle artis-artis besar di Indonesia, bahkan pengusaha-pengusaha besar. Jadi artinya yang ketiga adalah kita memiliki wadah, ikatan alumni kita sangat aktif untuk berperan untuk para alumni. Jadi hal ini yang harus dipertimbangkan untuk memilih sebuah bidang pendidikan, terutama kedokteran gigi. Nah, anjuran saya, semua ini sudah ada di FKG Mustopo, makanya tidak perlu bingung lagi, tidak perlu ragu lagi, dan tetap putuskan FKG Mustopo untuk menjadi pilihan, menjadi cita-citanya dari kecil semua. Iya, bagus. Makasih banyak ya dok ya. Oke. Tuh adik-adik, jadi nggak usah bingung lagi, di FKG Mustopo udah strategis lokasinya, link ke depannya juga udah aman. Di sini juga semuanya kekeluargaan, karena ikatan alumni aja berjalan sampai sekarang ya dok. Betul. Oke, mungkin sekian ya dok hari ini. Oke, terima kasih. Makasih banyak dok atas terima kasih sama-sama.